warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprijal Putra Utama dari SD Haji Agus Salim. Saya kelas 4. Saya akan membacakan buku literasi yang berjudul Batu Menangis dengan cara AI. Alasan saya memilih buku ini adalah buku ini mencontohkan kita tidak boleh melawan orang tua dan patuh kepada orang tua dan tidak boleh durhaka. Ada seorang anak gadis yang cantik bersama orang tuanya, yaitu ibunya. Mereka tinggal di desa terpencil bersama ibunya. Dan anak itu durhaka, tidak ingin membantu ibunya untuk mencari nafkah. Dan anak itu bermalas-malasan dan manja. Ibunya sangatlah sedih, dan anak kerjaannya setiap hari berdandan, berjalan-jalan mengelilingi desa. Orang yang melihatnya selalu memuji kecantikannya yang dia miliki. Pada suatu hari, ibunya mengajak anak gadisnya untuk pergi menemaninya ke pasar. Kemudian gadis itu berkata, "Boleh-boleh saja, tapi ibu berjalan di belakangku." Mendengar perkataan ini, ibunya sangatlah sedih, tapi ibunya tetap sabar. Mereka pun pergi ke pasar. Walaupun mereka adalah ibu dan anak kandung, namun mereka berdua sangatlah berbeda. Sedangkan anaknya mengenakan pakaian bagus dan ibunya menggunakan pakaian sederhana. Gadis itu berkata kepada warga yang ada di dekat belakangnya itu pembantu. Ibunya sangatlah sedih dan ibu berdoa kepada Tuhan untuk menghukum gadisnya, dan gadis itu berubah menjadi batu yang menangis. Hikmah dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka, harus patuh, sopan, dan tidak boleh menganggap orang tua sebagai pembantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya akan mereview buku literasi yang berjudul Batu Menangis dengan cara e-teacher. I feel. Setelah membaca buku ini, saya merasa bahwa kita tidak boleh melawan orang tua dan harus patuh, hormat, menyayangi, dan harus mengakui orang tua. Karena orang tua itu penting bagi kita. Kita tidak boleh menjadi anak kayak gadis yang tidak mengakui ibunya. Bahkan ibunya disebut oleh anaknya pembantu. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang tua kita. Aisyah. Seorang anak gadis yang cantik dan bersama orang tuanya, bersama ibunya. Mereka tinggal di desa terpencil, dan anak itu selalu malas-malasan dan manja kepada ibunya. Dan anak itu tidak mau diajak oleh ibunya mencari nafkah, dan kelakuannya terus-menerus dangdan dan dipuji karena kecantikannya. Pada suatu hari ibunya mengajak gadisnya untuk pergi ke pasar. Gadis itu berkata, "Boleh-boleh saja, tapi ibu jalan di belakangku." Ibunya sedih, tapi ibu tetap saja sabar. Pada akhirnya mereka sampai di tengah perjalanan. Anak ibu gadis dan ibunya berjalan pergi ke pasar. Di tengah perjalanan mereka menyapa warga, dan ada yang bertanya, "Siapa di belakangmu, gadis?" Berkata, "Itu pembantuku." Ibunya sangatlah sedih, dan ibu berdoa kepada Tuhan untuk menghukum anaknya yang tidak menganggap ibunya sebagai orang tuanya, dan anaknya berubah menjadi batu yang menangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.